Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Islamia akan membahas tentang pengembangan rubrik. Di kelompok kami akan membahas secara umum penilaian otentik, dan saya sendiri ingin mengupas tentang pengembangan rubrik dalam menilai otentik dalam kelas. Nah, pengembangan rubrik itu pengertiannya. Rubrik merupakan panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan guru dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil pekerjaan siswa. Tujuan pengembangan rubrik antara lain, siswa dapat memahami dasar penilaian yang akan digunakan untuk mengukur suatu kinerjanya secara jelas. Yang kedua, guru dan siswa akan memperoleh pedoman bersama yang jelas tentang tuntutan kinerja yang diharapkan. Dan yang ketiga, baik guru dan siswa memperoleh alat refleksi yang efektif tentang proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, sebelum kita melanjutkan rubrik, sebetulnya rubrik itu merupakan salah satu bagian yang ada di prosedur penilaian otentik. Jadi prosedur penilaian otentik itu ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi standar. Biasanya standar itu suatu pernyataan singkat yang berisi kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa dan dirumuskan secara operasional. Misalkan, siswa mampu menjumlah digit di 2 digit angka dengan benar, atau siswa mampu menjelaskan proses fotosintesis. Yang kedua, memilih suatu tugas otentik. Tugas otentiknya dipilih dulu, yaitu ranah sikap, keterampilan atau pengetahuan. Keterampilannya itu apakah portofolio atau praktik. Itu kalau pengetahuan apakah penugasan atau soal. Jadi ditentukan dulu tugasnya. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi kriteria untuk tugas. Misalkan praktik itu kriterianya apa? Misalkan diambil persiapan, kemudian cara membaca alat ukur, kemudian menulis laporan. Jadi ada tiga kriteria. Itu ditetapkan dulu. Yang keempat barulah menyusun rubriknya. Dan di sini kita akan membahas secara jelas bagaimana cara menyusun rubrik untuk penilaian ini. Yang berikutnya, komponen rubrik. Rubrik itu sebetulnya tersusun dari 2 komponen saja. Yang pertama yaitu kriteria. Setiap rubrik memiliki setidaknya 2 kriteria. Nah, kriteria itu adalah kinerja yang baik pada suatu tugas. Biasanya tercantum di sebelah kiri, kolom yang sebelah kiri. Dan ditetapkan juga bobot untuk setiap kriteria. Yang kedua adalah level kinerja, yaitu berapa derajat siswa yang memenuhi kriteria. Setiap rubrik memiliki setidaknya 2 tingkat kinerja. Tingkat kinerja membantu siswa lebih memahami seperti apa kinerja yang baik atau buruk. Nah, contoh level kriteria itu misalkan level 1, 2, 3. Level 1 itu baik, level 2 itu sedang, level 3 itu cukup atau sebaliknya. Biasanya menggunakan sampai 4 level. Nanti akan ada contohnya. Nah, sebelum mengembangkan rubrik lebih lanjut, kita lihat lingkup hasil belajar. Yang pertama, hasil belajar sikap itu bisa menerima nilai, menanggapi nilai, menghargai nilai, menghayati nilai, dan mengamalkan nilai dengan deskripsi seperti tercantum. Kemudian ranah penilaian pengetahuan lingkupnya yaitu kemampuan untuk mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, kemudian mengevaluasi, dan mencipta. Selanjutnya adalah lingkup penilaian keterampilan, itu meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Nah, untuk rubrik sendiri, langkah-langkahnya untuk sikap, yang pertama, tentukan tingkat kelas yang akan dinilai. Level kelas 7, 8, 9, atau 10, 11. Kemudian, mengidentifikasi sikap sosial untuk semua mata pelajaran. Dengan jujur, disiplin, dan sebagainya. Kemudian, jabarkan aspek-aspek pendukung. Tentukan bentuk instrumen, checklist, rate scaling, atau sebagainya. Dan kemudian, tentukan skala skor penilaian rubrik. Misalkan skala 4. Dan tentukan deskripsi atau kriteria dari rubrik sikap tersebut.
Kemudian untuk pengembangan rubrik penilaian pengetahuan dan keterampilan juga ada beberapa langkah. Yang pertama, tentukan mata pelajaran yang akan dinilai. Kemudian kompetensi dasar mana yang akan diukur. Kemudian indikator kompetensi pengetahuan mana yang akan diukur atau keterampilan. Jika keterampilan berarti harus dipilih apakah unjuk kerja, proyek, produk, atau portofolio. Kemudian pilih jenis instrumen yang digunakan. Kemudian kembangkan aspek penilaian yang akan diukur. Terus yang dua langkah terakhir sama dengan yang tadi, tentukan skala penilaian dari rubrik keterampilan atau pengetahuan, kemudian membuat deskripsi atau kriteria penyekoran. Contoh kalau tadi ada ruang lingkup sikap, ini adalah contoh hasil penjabaran sikap sosial. Jadi jujur itu aspeknya ada, jujur berbaik sangka, objektif, berpikir logis, disiplin juga dijabarkan seperti itu, santun, peduli, percaya diri, dan tanggung jawab. Yang lainnya bisa dijabarkan oleh guru masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Kemudian contoh rubrik sikap peduli, yaitu aspek toleran. Ini ada 4 level kalau di sini. Jadi contoh ini ada 4 level, ada level 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau yang ke-1 itu belum memiliki rasa toleran dan belum memiliki rasa simpati. Yang kedua, sudah ada rasa toleran atau memiliki rasa simpati. Jadi salah satu. Yang ketiga, sudah ada rasa toleran dan memiliki rasa simpati. Sudah ada, tetapi mungkin tidak selalu tampak, gitu ya. Yang keempat, memiliki. Kalau sudah dimiliki itu berarti sudah selalu tampak. Dalam kegiatan itu mesti ada tampak toleran dan rasa simpati. Tapi kalau masih sudah ada, itu berarti tidak selalu tampak. Kadang-kadang saja dalam kegiatan itu anak-anak menunjukkan rasa toleran atau rasa simpati, dan seterusnya. Kemudian ini contoh-contoh rubrik yang lengkap. Ini ada jenis nilai penilaian penugasan, ini berarti aspek pengetahuan. Nah, ini bahasa Indonesia. Contoh ini saya ambil dari panduan penilaian rubrik yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Kementerian Republik Indonesia. Jadi di sini ada bahasa Indonesia, contohnya kriterianya ada 2, yaitu kelengkapan informasi dan struktur bahasa. Kemudian ada 4 level, 4, 3, 2, 1 dengan keterangan baik sekali, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Serta di akhirnya ada penghitungan perolehan skor. Nah ini. Kemudian berikutnya ada contoh penilaian proyek ilmu pengetahuan alam. Ada kelasnya, ada KD-nya. Ini juga sudah ada kriterianya, ada 3 kriteria dan 4 level. Kemudian ada jenis penilaian produk. Jadi ini juga penilaian keterampilan produk. Ini ada seni budaya ya. Ada 3 kriteria dan 4 level. Itu contoh-contohnya. Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan untuk pelajaran masing-masing. Dan yang penting ketika di kelas disiapkan. Memang belum sempat saya beri contoh di sini. Disiapkan format lagi. Jadi kalau ini kan rubrik. Sebetulnya masih perlu satu format lagi yang isinya adalah kolom-kolom yang sudah ada nama-nama siswanya. Dan kemudian ada kolom-kolom rubrik ini. Supaya nanti penilaiannya lebih mudah ketika di kelas. Dan jangan lupa juga setiap akan melakukan pembelajaran, rubrik ini disampaikan kepada anak-anak. Sehingga anak juga mengetahui apa yang akan dinilai Bapak Ibu Guru ketika pembelajaran. Itu dari saya yakin masih banyak kekurangan di sini, kritik dan saran sangat saya harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.